Kalau selama ini mungkin kita menganggap bahwa ada maling harta anak yatim, maling sedang sholat Jumat, maling sedang sholat maghrib, maling pada saat orang sedang tidur, itu dianggap maling yang paling jahat. Tapi Rasulullah mengatakan seburuk-buruk maling, seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam salat. Sampai mengundang sebuah pertanyaan dari sahabat, wahai Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita rangkai dengan ucapan salawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan kepada saudara-saudara sekalian sebuah sabda Rasulullah SAW tentang keutamaan 4 macam amalan. Dengan sebab 4 macam amalan ini mengantarkan seseorang ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kita perhatikan sebuah hadis yang bersumber dari Abdullah bin Jarir bin Abdullah Al-Ansari. Satu ketika seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW. Kemudian si laki-laki ini bertanya, wahai Rasulullah. Pertanyaan seorang laki-laki dijawab dengan cukup lembut, dengan cukup sederhana, dengan bahasa yang singkat tapi pasti oleh Rasulullah SAW. Dia bertanya, wahai Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubah. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Aku tidak pernah meninggalkan salat wajib. Wa sumtu Ramadan, dan aku juga tidak pernah meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Wa halaltul halal, dan yang halal ku halalkan. Wa haramtul haram, dan yang haram ku haramkan. Walam azid ala dzalika syai'a. Wahai Rasulullah, aku tidak menambahkan selain daripada itu. Udkhul jannah, apakah aku masuk surga? Dengan sangat santai, dengan sangat lembut, dengan sangat ringkas tapi pasti Rasulullah memberikan jawaban, ya, na'am. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya saudara-saudara sekalian, kalau hari ini semua kita berharap setelah kematian berlalu, hari bangkit pun muncul. Setiap jiwa hari ini berharap supaya ditempatkan pada tempat yang penuh dengan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada tempat di akhirat yang penuh kenikmatan kecuali hanya surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk mendapatkan surga, Rasulullah SAW telah memberikan sebuah janji yang pasti bahwa dengan kita mengamalkan 4 perkara, surga akan menanti kehadiran kita nanti pada hari kemudian. Yang pertama, salat wajib jangan ditinggalkan. Yang kedua, puasa wajib jangan ditinggalkan. Kemudian dalam kehidupan harus memiliki sebuah identitas yang jelas. Kalau memang ini halal, ya kita halalkan. Kita ambil dan kita makan. Kalau memang itu haram, kita haramkan dan kita tinggalkan. Bagaimana salat wajib yang menjadi amalan nanti pada hari kemudian? Salat yang benar yang kita amalkan. Sebab Rasulullah sudah ingatkan, Rasulullah sudah ajarkan. Malah Rasulullah mengajarkan hal yang berkenaan dengan salat jauh lebih rumit ketimbang membuat anak panah. Nanti pada hari kemudian umat Nabi Muhammad dipanggil. Dari mana Rasulullah mengetahui umatnya? Semua umat Nabi Muhammad itu pada bekas wudu nampak putih berkilau. Sehingga itulah yang membedakan, yang khas perbedaan antara umat Nabi Muhammad dengan umat-umat yang lain. Lalu tatkala Nabi Muhammad memanggil umatnya yang wajahnya berkilau, tempat-tempat wudunya itu semuanya pada putih diberikan oleh Allah dengan begitu indah. Saat dipanggil oleh Rasulullah, dihalau, diusir oleh malaikat. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat, kenapa engkau usir? Itu kan umatku. Ya,
Itu umatmu. Aku tahu. Kenapa aku mengusirnya? Dia telah merubah sunnahmu. Dia telah merubah ajaran yang engkau ajarkan. Maka mereka aku usir. Padahal Rasulullah sudah mengajarkan, sudah mengingatkan, salat itu yang benar. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Dari awalnya, sejak kita berwudu yang benar, kemudian kita salat yang benar, malah Rasulullah sangat benci. Kalau selama ini mungkin kita menganggap bahwa ada maling harta anak yatim, maling sedang salat Jumat, maling sedang salat maghrib, maling pada saat orang sedang tidur, itu dianggap maling yang paling jahat. Tapi Rasulullah mengatakan seburuk-buruk maling, seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam salat. Sampai mengundang sebuah pertanyaan dari sahabat, wahai Rasulullah, siapa pencuri dalam salat? Yang mencuri dalam salat, kata Rasulullah, adalah orang yang tidak sempurna ruku dan tidak sempurna sujud. Maka salatlah yang benar sebagaimana yang diajarkan, supaya bisa menjadi sebuah modal nanti pada hari kiamat kita akan masuk surga, karena salat yang kita tegakkan itu adalah salat yang benar. Yang kedua, puasa. Puasa menjadi modal yang kedua untuk bisa mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Puasa yang benar adalah puasa yang bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum dan tidak bersetubuh di siang hari. Tapi puasa yang benar menjaga sampai kepada hakikat puasa. Menjaga indera untuk tidak membatalkan puasa. Sebab betapa banyak orang yang melaksanakan amal ibadah puasa, dia tidak mendapatkan apapun di sore hari, kecuali yang dia dapatkan adalah lapar dan dahaga. Karena dia tidak bisa menjaga indera yang dapat membatalkan pahala puasa. Dia tidak menjaga telinga, dia tidak menjaga kuping, dia tidak menjaga mata, dia tidak menjaga lidah, dia tidak menjaga rasa. Apalagi dia tidak menjaga hati sama sekali. Yang ketiga, kalau hari ini kita tidak makan sesuatu yang diharamkan, yang kita makan sebaliknya malah yang halal, supaya terhitung sebagai sebuah amalan, yang kita makan itu yang halal dan kita yakin bahwa itu adalah cara mendapatkannya halal. Makanan itu halal. Kadang-kadang makanan ini cara mendapatkannya salah. Makanan itu halal. Atau sebaliknya, cara mendapatkannya juga salah, makanan juga salah. Maka harus kita yakini bahwa makanan yang halal yang kita makan itu akan menjadi darah, akan menjadi daging, akan menjadi sebuah kemampuan dan kekuatan untuk membuat pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan modal kehalalan makanan yang kita makan inilah yang menyebabkan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selama dalam jasad ini, selama di bawah kulit ada daging yang tumbuh dari benda yang haram, salat tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berjanji dalam surat Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang benar akan terhindar seseorang dari pekerjaan keji dan mungkar. Demikian juga dengan amal ibadah puasa. Orang mengamalkan amal ibadah puasa, dia menahan diri tidak makan, tidak minum sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi ternyata dalam kehidupan dia tidak mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang mungkar, mana yang milik sendiri, mana yang milik rakyat. Semuanya disikat, disapu. Itu apa makna amal ibadah puasa? Yang terakhir, yang keempat, supaya kita bisa masuk surga, yang haram itu kita haramkan. Jangankan yang haram, yang syubhat saja tidak boleh. Sesuatu yang bisa mendekati kepada yang haram, itu tidak dibolehkan. Maka oleh karenanya, dengan kita jaga 4 perkara, salat wajib kita jaga sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah. Puasa sesuai dengan sunnah. Kemudian kita melaksanakan pengawasan terhadap makanan yang kita makan juga. Kita harus betul-betul berhati-hati, betul-betul cermat, betul-betul teliti untuk tidak termakan sesuatu yang haram. Yang kita makan yang halal. Kita jauhkan yang haram, kita jauhkan yang syubhat. Dengan bermodal 4 perkara, insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai calon penghuni surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sore hari ini, dalam pertemuan ini, dan kita sampaikan juga kepada yang tidak hadir, amalkan 4 perkara. Mudah-mudahan kita akan menjadi penghuni surga yang penuh dengan kenikmatan,
yang menjadi dambaan dan keinginan, harapan semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.